Shalom Peters, gimana nih kabarnya kalian di tahun 2022? Aduh, gimana nih? Resolusi apa, harapan baru apa yang kalian mau kalian wujudkan di tahun 2022 ya kan? Pastinya semoga cita-cita kalian di tahun 2022 ini tercapai semua ya kan, apa yang kalian inginkan itu terpenuhi semua. Oke. Terus habis ini kita akan mulai ibadah dulu. Sebelumnya kita buka dulu di Alkitab kita di Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Kan kita buka dulu di Wahyu 22 guys. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Wahyu itu pasal yang terakhir di ini guys. Oke, sudah disiapkan. Kalau sudah disiapkan tetap buka dulu, lalu kita satu di dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini, di minggu siang hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul walaupun melalui secara online Tuhan. Kiranya nanti apa yang akan Kak Calvin, Kak Adet, dan Kak Jordi akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bisa menjadi rahmat bagi adik-adik Tuhan. Berkati dan lindungi juga adik-adik di mana mereka berada Tuhan, sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, jadi sudah dibukakan tadi kan di Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Nanti Kakak akan bacakan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan buat kitab ini. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Jadi yang mau kakak bahas ini adalah latar belakangnya dulu. Latar belakangnya itu sebenarnya cukup gampang, mudah dipahami, yaitu kalau misalnya kita lihat dari SBT, judulnya itu, perikopnya itu judulnya adalah Tuhan menguasai segala masa. Nah di sini adalah perikop, kalau di perikop di Alkitab itu kedatangan Tuhan Yesus. Sebenarnya ada keterkaitan antara Tuhan menguasai segala masa dan kedatangan Tuhan Yesus yang ada di perikop ini, yaitu keterkaitannya adalah Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Jadi Tuhan itu adalah awal dan akhir. Nah, dan dijelaskan di ini juga pada bagian kitab pasal 22 ini secara khusus pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 adalah yang dibacakan ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu selalu dituntut untuk percaya kepada Tuhan. Nah, orang Kristen itu juga harus menjaga agar hidup mereka selalu bersih dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Jadi ini cocok bagi kita yang nanti yang sudah melangkah di tahun 2022. Justru kita harus akan lebih memantapkan perjalanan kita nanti di tahun 2022, melewati tahun 2022 ini dengan melangkah dengan bersama Tuhan Yesus, gitu kan. Terus menjaga hidup kita juga tetap bersih, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, karena kita nggak tahu sebenarnya kedatangan Tuhan itu kapan, kita kan nggak tahu. Jadi kita hanya disuruh bersiap-siap, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, juga mempersiapkan diri kita sebagai orang yang layak nanti di hadapan Tuhan. Seperti itu guys. Jadi
Latar belakangnya memang sangat simpel sekali. Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berarti kita memang kita sudah diberi Roh Kudus, dan kita kita ini hamba-hambanya akan segera diberitahu gitu loh, apa yang akan segera terjadi. Jadi adik-adik di rumah ini disuruh sama untuk mempersiapkan diri kita agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih istilahnya manusia baru di tahun 2022 ini kan. Mulai harus ada resolusi baru, harapan baru, apa yang harus terjadi. Nggak mungkin dong kalian stuck aja di situ aja. Jadi latar belakangnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman harus menjaga kita itu, menjaga hidup kita itu tetap bersih, terus menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, terus meninggalkan masa lalu yang memang nggak baik, yang pernah dilakukan di 2021, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu harus dihilangkan. Jadi seperti itu guys. Nanti pemahaman teologi dan aplikasinya dan apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu nanti akan dijelaskan sama Kak Update dan Kak Jordi. Oke, check it out. Oke, tadi kan udah dijelasin sama Kak Calvin tentang latar belakangnya nih. Sekarang kakak mau kasih ke kalian kesimpulan yang kakak dapet waktu kakak persiapan kemarin. Jadi yang pertama, kita harus paham dulu tentang konteks dari pasal yang kita baca hari ini. Kalau misalkan kita baca, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Secara sekilas, kalau misalkan kita baca ayat ini, kalau kita baca bacaan kita hari ini itu, satu yang kakak dapat waktu itu adalah, oh ini tuh kayak kabar sukacita, kayak bukan nadanya sih, tapi konteksnya itu kayak penggenapan janji Tuhan. Kakak nangkepnya kayak gitu. Dan ternyata waktu kakak baca di SBT ini, di situ dijelaskan bahwa pada waktu kitab ini ditulis itu adalah waktu penjajahan Kaisar Romawi. Nah, Yohanes menulis kitab ini selama masa penindasan hebat terhadap agama Kristen oleh Kaisar Romawi Domitianus. Jadi, waktu itu, karena orang-orang Kristen ini dianiaya oleh bangsa Romawi, dan mungkin penganiayaan itu juga disebabkan karena mereka menolak untuk percaya kepada dewa-dewa pada waktu itu. Karena kan waktu Romawi itu terus habis itu masuklah yang penyembahan terhadap dewa-dewa dan lain sebagainya itu. Karena mungkin mereka menolak, mereka akhirnya ditindas. Nah, firman ini rupanya datang untuk melegakan hati para jemaat yang waktu itu sedang tertindas. Jadi Tuhan Yesus itu melalui Yohanes itu berkata kalau misalkan tenang, sekalipun kamu tertindas, tapi di ayat yang ke-7 kan Tuhan bilang, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Jadi, untuk mereka yang selama penindasan itu mereka masih tetap percaya sama Tuhan, untuk mereka yang selama penindasan itu mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, Tuhan itu mau memberikan firman ini kepada mereka. Jadi, balik lagi ke apa yang kakak simpulkan tadi, bahwa kakak melihat ini sebagai penggenapan janji Tuhan. Kayak gitu. Berarti pasal ini tuh ditujukan kepada mereka yang tertindas. Penggenapan janji Tuhan adalah bahwa mereka akan mendapatkan mereka akan bertemu dengan Tuhan segera. Soalnya kan aku datang segera. Jadi buah dari ketekunan mereka dalam penindasan itu adalah mereka akan bertemu dengan Tuhan. Itu. Nah,
itu akhirnya nyambung sama tujuan yang kakak simpulkan juga, bahwa yang pertama untuk menguatkan jemaat yang dianiaya, mengingatkan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang menciptakan, yang merencanakan, ia juga yang akan mengakhiri. Jadi Alfa dan Omega, kalau misalkan kalian tahu, Alfa itu kan awal dan Omega itu adalah akhir. Maksudnya apa sih? Di saat Tuhan Yesus itu memulai, atau Allah itu memulai penyertaannya terhadap jemaat-jemaat pada waktu penindasan itu tadi, dan Tuhan Yesus itu juga, Allah itu juga yang akan mengakhiri penindasan itu. Jadi Tuhan Yesus itu sudah merencanakan segalanya itu dengan baik. Kalau misalkan ini juga berlaku untuk kalian, kalau misalkan kalian itu memulai sesuatu bersama dengan Tuhan, kalian pun akan mengakhirinya itu dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Kalau Tuhan itu bisa menyertai kalian di saat kalian memulai sesuatu, maka Tuhan Yesus itu akan menyertai kalian sampai pada akhirnya. Sama kayak kalau misalkan kalian itu bermimpi, kalian memiliki mimpi, katakanlah bermimpi untuk, Kak, aku mau keterima, aku pengen sekolah di sekolah favorit. Di saat kalian berani bermimpi, di saat kalian memulai mimpi kalian itu dengan Tuhan, maka di saat kalian mengandalkan Tuhan Yesus di dalam mimpi kalian itu, percayalah bahwa sampai akhirnya, sampai nanti kalian akan sekolah di tempat yang mungkin itu adalah tujuan kalian, atau sekalipun tidak, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu tetap menyertai kalian dalam mimpi itu. Bahwa Tuhan Yesus itu tetap menyertai kalian dalam segala kehidupan kalian. Jadi sekalipun mungkin kalian itu tidak ditempatkan pada sekolah yang kalian inginkan, tapi penyertaan Tuhan itu sampai akhir. Berarti kalau misalkan kalian tidak ditempatkan di sekolah yang kalian inginkan, bukan berarti sekolah itu tidak baik. Mungkin maksud Tuhan adalah Tuhan menempatkan kalian di situ itu karena ya itu adalah tempat terbaik untuk kalian, gitu. Nah, setelah kita sudah tahu mengenai latar belakang, terus habis itu tujuan dari firman ini, sekarang kakak mau masuk ke pemahaman teologi. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan, hanya Dia yang dapat disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hanya Dia yang dapat disembah. Nah, ini mungkin berkaitan dengan tadi yang kakak jelaskan, kalau pada waktu penjajahan Romawi itu mungkin jemaat-jemaat pada waktu itu mereka dipaksa untuk menyembah allah-allah lain. Tapi di sini ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Hanya Dia. Lalu yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa, masa depan dunia, serta akhir zaman, karena Ia adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus itu berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa. Maksudnya apa sih, Kak? Terhadap sejarah, terhadap masa lalu yang sudah terjadi, Tuhan Yesus itu berkuasa atas itu. Maksudnya Tuhan itu sudah merencanakan kehidupan kita. Tuhan itu sudah merencanakan bumi ini dari masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Ya, semua sudah direncanakan oleh Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu berkuasa atas masa lalu, Tuhan itu berkuasa atas masa ini, dan Tuhan itu berkuasa atas masa depan. Dan tidak hanya kepada jemaat-jemaat yang kita baca pada bacaan hari ini, tapi juga pada kehidupan kalian. Tuhan itu berkuasa atas masa lalu kalian, atas masa kalian sekarang, dan masa depan kalian. Lalu yang ketiga, di tangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega itu, terdapat rancangan hari ini, serta segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan seluruh ciptaan. Hanya di tangan Tuhan Yesuslah rancangan itu tuh boleh disempurnakan. Hanya di dalam tangan Tuhan Yesuslah masa lalu kalian, masa kalian kini, dan masa depan kalian itu sudah ditentukan. Di dalam tangan Tuhan Yesuslah nasib atau takdir dari jemaat yang sekarang kita baca itu sudah ditentukan. Masa lalu mereka sebelum mereka mengalami penindasan, masa kini waktu mereka mengalami penindasan, dan masa depan di saat penindasan mereka itu berakhir.
yang pada akhirnya Tuhan Yesus nanti menjanjikan kedatangannya itu. Lalu yang keempat, berbahagialah orang yang percaya dan tetap setia kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka akan selalu diberkati. Nah, berbahagialah maksudnya kepada jemaat-jemaat yang ada di bacaan kita kali ini, ya pada akhirnya mereka akan berbahagia. Kenapa? Karena dalam ketekunan mereka, sekalipun mereka ditindas, mereka masih percaya pada Tuhan, mereka masih bertekun pada Tuhan, mereka akan berbahagia. Karena buah dari ketekunan mereka itu, mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana ya perikop bacaan kita, kedatangan Tuhan Yesus itu tadi. Jadi buah dari ketekunan kalian nanti, di saat kalian itu mau untuk bertekun dalam penindasan, ya mungkin penindasan yang kalian alami sekarang itu tidak sama dengan apa yang dialami oleh jemaat pada masa ini, tapi itu masih adalah sebuah penindasan gitu loh, itu masih adalah sebuah hal yang menekan kalian. Tapi percayalah dan berbahagialah bahwa kalau kalian memulai hal itu dengan Tuhan, kalian melewati hal itu juga dengan Tuhan, niscayalah kalian juga akan mengakhiri itu dengan Tuhan. Dan akhir dari itu semua, kalian itu akan mendapatkan kebahagiaan sama seperti jemaat pada masa ini. Jadi itu tadi kesimpulan dari kakak, pemahaman teologinya mengenai bahwa Tuhan Yesus itu adalah hanya satu-satunya yang dapat disembah. Lalu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas masa lalu, atas masa kini, dan juga atas masa depan. Dan di tangan Tuhan Yesus semuanya itu sudah direncanakan. Jadi jangan khawatir, taruh pengharapan kalian sama Tuhan, taruh masa depan kalian sama Tuhan, taruh pengharapan kalian sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang berkuasa atas masa lalu kalian, atas apa yang sudah terjadi, atas masa kini kalian, dan atas masa depan kalian, atas pengharapan kalian. Dan percayalah bahwa masa depan bersama Tuhan itu baik, karena Tuhan itu sudah merancang masa depan kalian, sudah merancang kehidupan kalian itu sebagaimana adanya. Jadi percayalah kalau Tuhan itu sudah merencanakan yang terbaik untuk kalian. Selamat siang teman-teman PT. Jadi gimana kabarnya di tahun yang baru ini? Ini kan baru tahun baru ya kan. Jadi sebelumnya kakak ngucapin dulu selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman PT dan keluarga ya kan. Semoga wishnya kakak sih, semoga di tahun baru ini teman-teman PT itu semakin rajin, semakin semangat sekolahnya, semakin pinter, terus yang terutama itu semakin taat orang tua, semakin rajin saat teduh, semakin semakin yang plus lah buat teman-teman PT ya kan. Semakin yang terbaik semuanya, semakin yang terbaik semuanya buat teman-teman PT dan keluarga. Oke. Jadi di sini setelah penjelasan yang diberikan oleh Kak Adet dan juga Kak Kelvin, kakak cuma mau nambahin sedikit aplikasi, yaitu jadi Tuhan Yesus itu yang dia itu pemilik sama penentu sejarah teman-teman. Jadi di sini maksudnya gimana? Nah, Tuhan Yesus itu yang kayak gimana ya? Tuhan Yesus tuh udah tahu hari depan tuh bakalan gimana, gitu. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir gitu akan hari depannya teman-teman itu mau bakalan gimana. Misalnya nih, yang di sini SMP nih kan, mau naik ke SMA, waduh pasti khawatir kan, nyari sekolah, nilainya gimana, keterima atau enggak. Ya Tuhan Yesus itu udah tahu gitu loh, ke depannya tuh kita bakalan gimana. Tuhan tuh udah tahu
kita bakalan masuk sekolah yang kita inginkan atau enggak, itu Tuhan tuh sudah tahu gitu loh. Nah, yang harus kita itu lakukan itu apa? Yang harus kita lakukan itu, kita itu harus berjuang semaksimal mungkin. Walaupun Tuhan itu sudah, dan yakin, yang pertama itu yakin kalau rancangan Tuhan di hari depan itu pasti rancangan yang terbaik. Oke? Itu pasti rancangan yang terbaik. Jadi teman-teman di sini, ya gimana cara kita untuk bisa masuk ke sekolah itu? Seperti contoh tadi, ya caranya ya teman-teman belajar, berdoa. Jadi kita nggak bisa ya maksudnya kita santai-santai gitu terus aku bakalan masuk ke sekolahnya itu, ya nggak bisa. Ya itu sama aja kayak nol besar. Kayak ya kita cuma duduk gitu terus kita kayak oke, aku masuk gitu, dalam nama Tuhan Yesus masuk. Ya nggak bisa juga teman-teman kalau tidak ada usaha, kalau tidak ada kemauan dari dalam diri kita untuk belajar, untuk ada niatan buat masuk ke sekolah itu, ya nggak bisa gitu. Itu yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, terus yang kedua itu Tuhan itu yang merancangkan hari lalu menjaganya agar semua berjalan sesuai rancangannya hingga kesempurnaannya di akhir zaman. Jadi ya poin yang kedua ini, Tuhan Yesus itu yang merencanakan hari-hari kedepannya. Ya kita udah tahu lah pasti itu ya kan. Hari, bulan, tahun itu Tuhan itu sudah merancangkan itu. Jadi ketika kita melewati hari-hari kita itu, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita taat pada Tuhan, yakinlah bahwa hari-hari kita itu sudah dalam rencana Tuhan. Walaupun itu menurut kita itu kayak kenapa ya Tuhan hari-hariku kok gini-gini aja, kenapa ya Tuhan hari-hariku kok flat-flat aja. Mungkin menurut kita seperti itu, tapi ya kembali lagi, Tuhan pasti punya rencana indah ke depannya. Misalnya ya kan, seperti contoh teman-teman ini gak keterima di SMP yang teman-teman mau, atau SMA yang teman-teman mau, gak keterima nih kan. Terus kayak ya namanya manusia ya kan, kebiasaan buruknya pasti nih ya kan. Hampir rata-rata dari setiap manusia itu pasti yang pertama menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan, ya kan? Ya Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa masuk sekolah situ ya Tuhan? Ya Tuhan, aduh aku belajar kok aku nggak bisa masuk sekolah itu. Ya mungkin bagi kita itu buruk ya kan. Cuman kan kita kan menurut Tuhan itu pasti, wah kamu jangan masuk sekolah sini lah, nanti ya tahu bagus sekolahnya, cuman belum tentu pergaulannya bagus, ya kan. Atau bisa jadi Tuhan punya sekolah yang lebih bagus daripada itu gitu. Jadi yakinlah teman-teman, kalau misalnya hari-hari kita itu kita bersandar pada Tuhan, kita berdoa, kita semakin dekat sama Tuhan, itu hari, bulan, tahun, itu Tuhan sudah punya rencana yang bagus buat kita semua. Orang kita gak berdoa aja, Tuhan beri kita yang bagus-bagus, ya kan? Begitu baiknya loh Tuhan Yesus itu buat kita teman-teman. Jadi ya teman-teman itu harus
berdoa, harus dekatkan diri lagi pada Tuhan di tahun baru ini, di tahun 2022 ini masih panjang gitu. Tapi ada juga, ya jangan dikira ini kita masih muda ya kan, kita masih sehat, masih kuat gitu, masih muda yang meninggal hanya nanti itu kita meninggal itu di usia yang ke-70, 80 itu. Jangan salah teman-teman. Tuhan itu ya bisa panggil kita kapan aja dan di mana aja. Ingat. Jadi di usia kita yang sekarang ini, di usia kita yang masih muda ini, yang masih enom ini, lakuinlah hal-hal yang positif. Gitu. Selalu kita menyiapkan diri. Kita menyiapkan diri, harus itu, selalu menyiapkan diri. Selalu kita harus menyiapkan diri teman-teman. Jadi jangan dikira Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu memanggil kita itu nanti waktu kita umur 70, 80. Ya amin kalau segitu ya kan. Cuman di masa muda kita ini kita juga tidak boleh lengah. Tidak boleh Evan oke. Cuman kita harus selalu menyiapkan diri teman-teman. Menyiapkan diri. Jadi apa sih yang kita sudah lakuin di dunia ini di tahun-tahun sebelumnya hingga tembus di tahun 2022 ini apa? Kalau misalnya kita belum pelayanan gitu, ya ayo mulai pelayanan gitu. Teman-teman punya apa, misalnya suka nyanyi ya kan, ayo ikut nyanyi di PT. Terus teman-teman suka misalnya main musik, bisa ikut main di PT, bilang ke kakaknya. Jadi ketika nanti Tuhan itu udah kita kan nggak tahu kapan ya kan, cuman begitu Tuhan panggil gitu, hari demi hari kita lewati. Terus di umur kita yang masih muda ini banyak loh anak-anak yang baru lahir itu udah dipanggil Tuhan ya kan. Jadi ayo di usia kita yang muda ini kita pelayanan, kita benar-benar hidup itu positif gitu. Ya positif, ada positif baik sama enggak sih. Maksudnya di umur kayak gini positif hamil lah kan nggak bagus teman-teman ya kan. Maksudnya positif yang seumuran kita ini, paham nggak? Udah ya, maksudnya positif, tindakan positif lah, positif kayak bantu orang tua ya kan, habis itu pelayanan ya kan? Itu positif di umur sekarang ini gitu. Oke teman-teman, jadi gunakanlah setiap hari kita ini untuk semakin dekat sama Tuhan dan positif. Oke, positif dalam segala hal. Oke, teman-teman. Jadi itu aja aplikasi yang kakak ingin sampaikan. Jadi ya begitulah. Oke. Semoga di tahun 2022 ini teman-teman semakin diberikan yang terbaik sama Tuhan. Dan jangan lupa juga terus berdoa, terus saat teduh. Oke? Saat teduh ini harus teman-teman. Serius. Walaupun mungkin bolong-bolong, walaupun mungkin kalau bisa satu hari sekali, wah luar biasa. Cuman kalau enggak, ya mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi ya harus setiap hari, ya kan?
kan juga nggak kemana-mana, ya bentar aja udah. Yang penting baca apa kayak dari internet kan banyak, dari YouTube ya kan banyak itu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak satu dulu. Oke teman-teman, ya segitu aja aplikasi dari kakak. Semoga aplikasi ini bisa membuat adik-adik ini lebih tahu lagi tentang firman Tuhan tadi. Oke, terima kasih adik-adik teruna. Kita lanjutkan langsung ke yang doa syafaat. Siapa ayo? Kak Adet atau Kak Kelvin? Ayo. Oke? Dadah adik-adik teruna, Tuhan Yesus memberkati selalu. Oke, terima kasih nih khotbahnya dari Kak Adet dan juga Kak Jordi. Terima kasih, semoga memberkati kalian ya guys. Oke, jadi itu adalah sebagian dari khotbah dari kakak, termasuk kakak juga, termasuk Kak Adet dan Kak Jordi. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ya kan, kita tutup dulu kitab kita, terus kita mau doa syafaat dulu. Oke. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami sebagai hamba-Mu, kami sebagai adik-adik-Mu Tuhan telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi apa yang kami sampaikan Tuhan bisa menjadikan rema bagi adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk adik-adik yang akan memasuki sekolah Tuhan di bulan Januari atau di waktu yang akan mendatang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati jalannya sekolah mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan. Engkau melindungi, Engkau memberkati mereka Tuhan, agar apa yang mereka pelajari, apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai Tuhan. Juga kami berdoa bagi kedua orang tua kami Tuhan, Engkau selalu melindungi mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan Tuhan, agar kedua orang tua kami bisa sehat-sehat selalu Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Juga berkati dengan pergaulan kami Tuhan, kiranya jauhkan kami dari pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan di luar sana Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai Tuhan adik-adik kami Tuhan, dan juga termasuk kami para hamba-Mu, para pengurus-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesehatan kami Tuhan, kesehatan adik-adik ini, adik-adik teruna kami Tuhan, kesehatan para pelayan dan hamba-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik-Mu Tuhan, dimanapun kami akan berada Tuhan, aktivitas kami semuanya Tuhan, Engkau menjagai, melindungi kami Tuhan, apalagi di masa tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Engkau mau melindungi kami lebih, Engkau mau menjaga kami di luar aktivitas kami Tuhan, agar kami selalu bisa terhindar dari penyakit COVID Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan dengan doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami kesalahan kami Tuhan, sebagai kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari kejahat, kami kerajaan, kuasa, hanya sampai Tuhan. Amin. Oke, warta teruna teman-teman. Yang pertama, ibadah kita minggu depan di tanggal 9 Januari kita bakal tatap muka. Terus warta yang kedua adalah tentang ibadah Natal PT di tanggal 8 Januari, hari Sabtu. Nah, seperti yang kakak bilang kemarin, ibadah kita itu konsepnya adalah mini kantata. Kita bakal ada paduan suara, kita bakal ada sedikit drama, ya narasi sih. Tapi kalian yang sudah ikut andil, kalian yang sudah latihan, kalian pasti tahu deh serunya bakal kayak gimana, karena lagu-lagunya dan ya pokoknya kalian lihat sendirilah di tanggal 8, pasti bagus, pasti. Jadi kalian harus datang. Nanti kakak bakal sebar undangannya, di mana undangan itu nanti itu berlaku untuk 2 orang. Jadi kalian bisa ajak 2 teman kalian, atau kalian bisa ajak kedua orang tua kalian di tanggal 8, jangan lupa jam 6 sore.
ya jam 6 sore. Terus jangan lupa juga bawa kadonya. Jadi untuk yang kemarin gak datang waktu ibadah kita yang terakhir, kita tuh ada tukar kado teman-teman. Jadi kalian bawa kado seharga minimal 20.000, tidak boleh makanan, dan kadonya nanti dibungkus koran. Oke, nanti kita bakal tukar kado waktu ibadah Natal. Terus yang ketiga, jangan lupa tetap saat teduh, jangan lupa tetap jalin komunikasi kalian dengan Tuhan. Kalian sudah mengawali tahun ini dengan Tuhan, dan seperti firman kita tadi, karena Tuhan itu yang mengatur masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau kalian sudah melalui masa 2021 dengan Tuhan, maka laluilah juga masa 2022 ini dengan Tuhan, dan kedepannya juga tetap sama Tuhan. Oke? Jangan lupa ibadah Natal tanggal 8, jangan lupa juga ibadah Minggu Persekutuan Teruna yang offline tanggal 9 di balai tetap. Oke? Sekian waktanya.